إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal kebajikan kita, dan marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Tepatnya kita berada pada tanggal 2 Muharram 1434 Hijriah. Artinya tahun 1433 Hijriah telah pergi meninggalkan kita. 1 tahun kembali merenggut usia kita. 1 tahun yang lalu kembali mengurangi usia kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saya tidak mengatakan bertambah usia, tapi hakikatnya ketika bulan berlalu, tahun berlalu, itu artinya usia kita berkurang. Usia kita semakin dekat dengan ajal, dengan kematian. Dalam momen pergantian tahun, pergantian usia ini, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala firman: "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan panggilan iman, karena hanya orang-orang yang beriman yang akan membuka telinga mereka tatkala mendengar panggilan Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang akan membuka hati mereka, fikiran mereka tatkala mendengar panggilan Allah dan Rasulnya. Allah memanggil kita yang mengaku sebagai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah perintah-perintah Allah, taatilah perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkanlah murka Allah Subhanahu wa taala dari dalam diri kalian. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hendaklah setiap jiwa wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dia lakukan, hendaknya dia memperhatikan, mengevaluasi, menilai hari-hari yang telah dia tinggalkan, tahun-tahun yang dia telah tinggalkan, kehidupan yang lalu, apakah layak untuk dijadikan bekal tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberitakan oleh Allah untuk melihat, untuk mengevaluasi. Jika kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan, maka lanjutkan kebaikan tersebut, tingkatkan kebaikan tersebut. Tapi jika kehidupan kita yang lalu dipenuhi dengan keburukan, kemaksiatan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah kembali mengulang perintahnya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti, maha tahu terhadap seluruh aktivitas yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Ayat yang baru saya bacakan merupakan ayat peringatan bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau memberikan nasihat kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian, nilailah diri kalian, hitunglah diri kalian di dunia sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mari kita melihat jejak rekam kehidupan kita. Sekali lagi, jika kebaikan yang telah kita lakukan, maka mari kita tingkatkan kebaikan tersebut. Mari kita jalankan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dan kita tingkatkan kembali. Kalau dalam kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan, pelanggaran terhadap hak-hak Allah, pelanggaran terhadap hak-hak makhluk Allah, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah usia kita, bertambah pula kematian kita. Bertambah dekat kematian kita, bertambah dekat ajal kita. Hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, kita melaksanakan salat 5 waktu. Laksanakan dengan baik dan benar, bukan salat asal salat, tapi salat yang berkualitas. Karena tidak semua orang yang melaksanakan salat diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan salat dengan baik dan benar, khusus bagi kaum laki-laki. Salat yang terbaik adalah salat di masjid. Jika selama ini kita masih rutin melaksanakan salat di rumah, kita tingkatkan kebaikan tersebut. Kita salat, melaksanakan salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik salat seorang hamba itu di rumahnya kecuali salat fardu, kecuali salat wajib. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang buta, Abdullah bin Maktum, datang kepada Rasulullah meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak melaksanakan salat di masjid. Ini mari kita lihat bagaimana kebiasaan para sahabat Rasulullah melaksanakan salat di masjid, sehingga ketika salah seorang di antara mereka tidak bisa menghadiri salat berjamaah di masjid, beliau datang kepada Rasulullah meminta izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan salat berjamaah. Datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah meminta izin, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasul, aku adalah seorang yang kedua mataku buta dan tidak ada penuntunku yang bisa menuntunku menuju ke masjid. Dia meminta rukhsah. Kemudian diberi rukhsah oleh Rasulullah SAW, diberi keringan, diberi izin oleh Rasulullah SAW. Tatkala orang ini berpaling, Rasulullah memanggil, atasma'un nida'i bis salat, apakah engkau mendengar panggilan azan? Dia menjawab, iya ya Rasulullah. Qala fa'ajib, maka datangilah, jawablah panggilan adat, jawablah panggilan azan tersebut dengan datang menuju masjid. Ini kalau seandainya ini orang buta yang tidak ada penuntun, Rasulullah masih memerintahkan untuk berangkat
menuju masjid, dan di saat itu jalanan di masjid penuh onak dan duri. Berbeda dengan kondisi kita di zaman sekarang ini. Masjid dekat dengan kita, maka sungguh merugi kalau kita meninggalkan salat berjamaah di masjid. Bagi mereka yang belum melaksanakan salat berjamaah di tahun baru Hijriah ini, marilah perbaiki kualitas iman, perbaiki kualitas takwa dengan senantiasa melaksanakan salat dengan baik dan benar, dan laksanakan salat tersebut di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hak-hak Allah yang lain, kewajiban-kewajiban Allah yang lain. Dan jangan lupa pula dengan hak-hak makhluk Allah. Jikalau kita di tahun-tahun yang lalu banyak melakukan kezaliman, ada hak-hak orang lain yang tidak kita tunaikan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang yang ada pada diri kita bayarkan. Kezaliman yang masih kita laksanakan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzana Allah wa iyyakum. Bulan Hijriah diawali dengan bulan Muharram, dan sekarang kita berada pada tanggal 2 Muharram. Bulan Muharram ini memiliki keistimewaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan bulan Muharram ini, bahwa bulan Muharram ini merupakan bulan-bulan suci, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebut dalam sunnah Rasulullah termasuk Ashhur Hurum, bulan-bulan suci. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Az-zamanu qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Zaman, waktu itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah Allah ciptakan ketika menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Kata Nabi, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, kata Rasulullah, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan, yang 4 bulan-bulan haram tersebut, 3 bulan berjalan beriringan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian 1 bulannya lagi yaitu bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa 4 bulan ini disebut dengan bulan-bulan haram? Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, beliau mengatakan bahwa ada 2 sebab bulan ini disebut dengan bulan-bulan haram. Sebab yang pertama, karena di dalam bulan ini diharamkan berbagai macam kezaliman dan pembunuhan. Dan ini sudah menjadi tradisi orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menghormati 4 bulan ini. Lalu tradisi ini dilegalkan di dalam Islam, diakui di dalam Islam, diakui di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan ini kezaliman lebih dilarang, apalagi pembunuhan. Kemudian dikatakan bulan haram. Alasan yang kedua, karena perbuatan haram lebih ditekankan
perbuatan haram lebih ditekankan untuk ditinggalkan, dan dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penuturan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini dosanya lebih besar daripada maksiat yang kita lakukan di luar bulan haram. Begitu pula sebaliknya, amal saleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram pahalanya lebih besar dibandingkan amal saleh yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Ini keistimewaan yang pertama, bulan Muharram termasuk dari bulan-bulan haram. Kemudian yang kedua, bulan Muharram adalah syahrullah. Allah menyebutkan bulan Muharram dengan kalimat syahrullah, bulannya Allah. Ini menunjukkan keistimewaan Allah menyandarkan nama bulan Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan nama bulan Muharram kepada lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Kata Nabi, seutama-utama puasa, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan itu adalah berpuasa di bulan Muharram. Ini adalah puasa sunnah yang terbaik di bulan yang paling baik setelah bulan Ramadan. Kemudian ikhwani fillah azzalallah, yang ketiga di antara keistimewaan bulan Ramadan, bulan Muharram ini, pada tanggal 10 Muharram, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya tanggal 10 Muharram merupakan hari yang bersejarah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah, tatkala datang ke negeri Madinah, wajadahum yasumuna yawman, mereka mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari ke-10 dari bulan Muharram, yaitu Ashura. Faqalu hadha yawmun 'azim wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Mereka berkata, kenapa kita berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram? Karena ini adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan telah menenggelamkan keluarga Fir'aun, pemimpin Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka pun berpuasa syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasama Musa syukran lillah, Nabi Allah Musa pun berpuasa pada tanggal 10 sebagai rasa bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini, beliau mengatakan, saya lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada mereka. Maka beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan keutamaan dari kita berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffirus sanatal madhiyah. Puasa di bulan Muharram ini menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tanggal 10 Muharram. Begitu pula dianjurkan kita berpuasa di tanggal 9. Karena dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Maka Rasulullah pun ingin berpuasa pada tanggal 9 agar tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Beginilah Islam. Islam datang untuk menyelisihi tradisi Yahudi maupun Nasara. Berkali-kali Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menyelisihi tradisi mereka, bukan mengikuti tradisi mereka. Dalam hadis yang sahih, beliau senantiasa mengatakan khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain khalifun Nasara, selisilah orang-orang Nasara. Dalam riwayat yang dikatakan khaliful Majus, selisilah orang-orang Majusi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa menyerupai suatu kaum, meniru-niru tradisi suatu kaum, maka dia termasuk kelompoknya mereka. Maka ketika Rasulullah mengetahui bahwa orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10, maka Rasul pun berazam, bertekad kuat untuk berpuasa pada tanggal 9. Dan ini sudah diniatkan oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah SAW belum sampai pada bulan Muharram berikutnya beliau telah wafat. Tapi beliau punya niat untuk berpuasa pada tanggal 9 dari bulan Muharram. Maka kesimpulannya dalam kaitannya dengan berpuasa, kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan ini adalah bulan yang terbaik bagi kita untuk berpuasa. Lebih dianjurkan lagi pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ada sebagian ulama mengatakan tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Ini kesempatan ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah, sebelum saya tutup khutbah Jumat pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa legenda dan mitos yang tidak benar yang dinisbahkan kepada bulan Muharram. Ada sebagian yang mengatakan bahwa di bulan Muharram ini Nabi Allah Adam diciptakan, Nabi Allah Nuh diselamatkan dari banjir besar, Nabi Allah Ibrahim dilahirkan, Nabi Allah Ibrahim diterima taubatnya dan lain sebagainya. Semua cerita-cerita ini adalah mitos yang tidak berdasarkan pada ilmu, yang tidak berdasarkan pada hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahih. Kita sebagai seorang muslim hanya menerima kabar, berita dari Allah, berita dari Rasulnya yang betul-betul valid, yang betul-betul sahih. Adapun kisah-kisah Israiliyat buatan orang-orang Yahudi, buatan orang-orang Nasara, kita tidak membutuhkan kisah-kisah seperti itu. Kita hanya mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mitos yang lain yang mengatakan bahwa siapa yang mandi pada bulan Asyura maka dia tidak akan terkena penyakit. Ini adalah khurafat, ini adalah khurafat. Tidak benar kita mandi di bulan Asyura lalu terhindar dari penyakit. Tidak ada satupun bukti dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun bukti ilmiah yang menegaskan bahwa mandi di bulan Asyura dapat menghindarkan dari kita dari penyakit. Kemudian ada menjadikan bulan Asyura, bulan Muharram sebagai bulan sial. Tidak boleh mengadakan pernikahan, khitanan dan membangun rumah. Ini juga khurafat. Mari kita menggunakan akal sehat kita. Mari kita menggunakan hadis, hati kita. Akal kita gunakan untuk memahami apa yang diwahyukan oleh Allah dan Rasulnya. Cukup kita mengambil informasi dari Allah dan Rasulnya. Apalagi hal-hal yang tidak sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seorang muslim hendaknya sekali lagi berlandaskan segala sesuatu, berlandaskan sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa dibuktikan baik melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala maupun dibuktikan secara empiris. Kemudian ikhwani fillah, termasuk yang sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam bulan Asyura, bulan Muharram, mereka menjadikan bulan ini untuk ngalap berkah di tempat-tempat tertentu. Ini juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nanti akan kita saksikan yaitu ada melakukan kirab atau yang disebut dengan kerbau bule. Kerbau bule. Kemudian mereka mengkultuskan kerbau tersebut. Mereka memakan kotoran, meminum kotorannya. Na'udzubillah. Ini adalah tindakan-tindakan irasional. Tindakan-tindakan ini tidak masuk akal dan juga bertentangan dengan syariat Allah, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Dan sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang tidak berdasar yang dinisbahkan kepada bulan Muharram. Intinya marilah kita menjadikan informasi, ketika kita menerima, membenarkan informasi, buktikan bahwa informasi itu adalah datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang memang terbukti dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun informasi yang bukan datang dari Rasulullah atau riwayat-riwayat palsu, maka kita wajib untuk membuang dan kita tidak boleh mempercayai hal-hal tersebut. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghaffar, ya sattar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم تقبل صالحات أعمالنا وكفر عنا سيئات أعمالنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صالحات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار إلى نهجه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة